Martial Pick 3629. 12 orang. Bagus, bagus. Yang Kai tersenyum senang, memikirkan kembali. Ketika dia pertama kali memasuki Star Boundary, dia telah melihat Master Realm Kaisar dan sangat terkejut. Tapi setelah beberapa lusin tahun, dia telah menciptakan lebih dari selusin Emperor Realm di High Heaven Palace. Selain itu, orang-orang ini pada dasarnya dibesarkan oleh keluarganya sendiri. Dan fondasi sekte yang begitu besar perlahan-lahan terungkap. Itu hanya beberapa lusin tahun. Tetapi jika itu beberapa ratus tahun atau bahkan 1000 tahun. Hanya sekte seperti itu yang akan memenuhi reputasinya sebagai sekte teratas. Jadi Yang Kai tersenyum bahagia. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, dengan begitu banyak Master Realm Kaisar, tidak perlu khawatir tentang posisi komandan batalion. Yao Xi mencibir. Apakah Tuan ingin mengangkat semua komando pasukan Jizi-nya ke Istana Surga Tinggi? Apa yang salah? Yang Kai bertanya. Yao Xi berkata, jika Istana Langit Tinggi dapat mendukung seluruh pasukan Jizi, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi dengan situasi saat ini, Istana Langit Tinggi tidak mampu membelinya. Jadi pasukan Jizi harus mengumpulkan pasukan dari luar. Karena mereka ingin mengumpulkan orang. Mereka secara alami perlu menemukan posisi yang cocok untuk menenangkan mereka. Jika posisi komandan batalion dialokasikan ke Istana Surga Tinggi, bagaimana mungkin penguasa alam Kaisar Orde Pertama lainnya tunduk? Apakah tidak ada wakil komandan batalion? Yang Kai tersenyum sedikit. Dan di bawah komando komandan batalion, ada juga pengawal bela diri. Posisi pengawal kiri juga bisa dipegang oleh alam Kaisar Orde Pertama, kan? Han Zhengqing yang dia temui dalam perjalanan kembali adalah penjaga bela diri kiri. Dia juga alam Kaisar Orde Pertama. Tapi itu hanya pembentukan tentara Bing Chen. Tentara Bing Chen cukup kaya untuk menggunakan Master Realm Kaisar Orde Pertama untuk melayani sebagai pengawal bela diri kiri. Jadi tidak ada alasan bagi pasukan Jizi-nya sendiri untuk lebih rendah. Yao Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu berkata begitu, itu masih tidak pantas. Melakukannya akan memberi kesan bahwa tentara Jizi adalah tentara dari keluarga Istana Surga Tinggi. Pasukan Jiziku awalnya adalah pasukan keluarga Istana Surga Tinggi. Yang Kai menyela. Yao Xi menatapnya. Yang Kai berkata, perintah militer raja ini, tentara tidak akan berani melanggar. Saya ingin tentara Jizi saya bersatu dan membentuk tali. Saya tidak membutuhkan kebisingan di dalam atau di luar tentara. Yao Xi dengan cepat berkata, memang benar bahwa Tuan berpikir begitu. Tetapi jika kami mengikuti rencanamu. Yang Kai menyeringai. Saya tahu ini sulit. Tetapi bukankah kamu yang bertanggung jawab sebagai manajer pasukan? Yao Xi sedikit bingung. Tiba-tiba menyadari bahwa posisinya sebagai manajer tentara Jizi. Jelas bukan pekerjaan yang baik. Apa yang dia terima adalah kentang panas. Tetapi sekarang dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia mau. Melihat sikap tegas Yang Kai, Yao Xi perlahan menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Mari kita kesampingkan masalah komandan batalion untuk saat ini. Saya ingin berdiskusi dengan Tuan tentang posisi kepala garnisun. Menurut pendapat Tuan, posisi kepala garnisun harus diambil alih oleh orang-orang Istana Langit Tinggi. Apakah Istana Surga Tinggi memiliki begitu banyak Master Realm Kaisar Orde Kedua atau Ketiga? Secara alami, tidak ada hal seperti itu. Dia juga tahu berapa banyak Emperor Realm yang ada di High Heaven Palace. Jadi dia mengajukan pertanyaan ini untuk membuat Yang Kai mundur. Bukankah kamu ingin menempatkan semua posisi penting kepada anggota Istana Surga Tinggi? Jika kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup banyak orang sebagai kepala garnisun, bagaimana kamu bisa mengaturnya? Istana Surga Tinggi tidak memilikinya. Tetapi saya dapat menemukannya. Yang Kai tersenyum sedikit. Bagaimana dengan ini? Saya akan membuat daftar nama. Dan saya harus menyusahkan Yao Xi untuk pergi ke 7 misi dan minta manajer umum pasukan Li untuk mereka. Wajah Yao Xi berkedut saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu mencoba untuk merebus seseorang? Yang Kai mengangkat tangannya dan menyela. Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Yao Xi berkata, lebih baik jika Lord Commander secara pribadi bertanggung jawab atas masalah ini. Yang Kai ingin menangkap beberapa tuan untuk menjadi kepala garnisun tentara Jizi-nya.
Tetapi bagaimana mungkin karakter seperti itu tidak dikenal di antara berbagai pasukan? Mereka pasti kepala garnisun dari pasukan tertentu. Ini menggali sudut seseorang. Meskipun Yao Xi tidak takut menyinggung perasaan orang lain, lebih baik tidak melakukannya. Yang Kai terkekeh. Tidak apa-apa hanya dengan komandan pasukan. Raja ini memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan. Hanya saja saya tidak punya waktu luang. Dibutuhkan banyak upaya bagi tentara Jizi untuk membangun fondasi yang kokoh. Bagaimana mungkin Yao Xi bersedia melakukannya? Dia dan Yang Kai terus mengobrol. Tidak mau menerima tugas ini. Pada akhirnya, Yang Kai berkata tanpa daya. Bagaimana dengan ini? Manajer pasukan Yao akan menangani masalah ini terlebih dahulu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Panglima pasukan ini secara pribadi akan turun tangan. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu tanggapan dari Yao Xi, Yang Kai berdiri dan menepuk pundaknya. Aku akan berhenti di situ. Saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Jadi saya akan pergi dulu. Mengatakan demikian, sosoknya tiba-tiba kabur dan menghilang. Tuan, Yao Xi berdiri dan berteriak. Bagaimana dia bisa mendapat tanggapan? Yang Kai sudah lama melarikan diri ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dan wajahnya segera menjadi pucat. Dia datang ke sini kali ini untuk berdiskusi dengan Yang Kai tentang pembangunan pasukan Jizinya. Ini baru permulaan. Sebagai komandan pasukan, Yang Kai sebenarnya telah melarikan diri. Dia masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan. Hua Qingxi masih di aula utama ketika dia melihat ekspresi bingung dan putus asa Yao Xi dan tidak bisa menahan senyum meminta maaf. Manajer pasukan Yao, tolong tenang. Manajer pasukan Yao sangat marah. Hua Qingxi dengan cepat berkata, ini harus menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh kepala istana untuk manajer pasukan Yao. Dia menunjuk sesuatu di atas meja. Anehnya, itu adalah slip batu giok. Tetapi Yao Xi tidak menyadarinya ketika Yang Kai meninggalkannya. Sambil mendengus dingin, dia mengambil slip batu giok dan melihat deretan nama. Xie Wu Wei, Ying Fei, Xilei, Hu Fei, Du Mier, Lian Qi, Fu Ling, Li Jiao, Miki. Wajah Yao Xi masih dingin dan dia cukup marah. Tetapi setelah melihat nama-nama dalam daftar, rasa dingin di wajahnya perlahan mencair. Dan pada akhirnya, dia benar-benar tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok seolah-olah dia sedang memegang sesuatu yang penting. Ketika dia mendengar Yang Kai mengatakan bahwa dia akan memburu seseorang, dia secara naluriah merasa bahwa ini adalah tugas yang menjengkelkan. Dan bagaimana komandan pasukan lainnya dapat dengan mudah melepaskannya? Jika mereka tidak membiarkannya pergi, bukankah terserah padanya, manajer pasukan, untuk berdebat dengan mereka? Namun, dari kelihatannya, meskipun tugas ini menyebalkan, itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Paling tidak, Xie Wu Wei, Ying Fei, Xilei, Hu Fei, Du Mier, dan Lian Qi, 6 Monster King ini, semuanya memiliki hubungan dekat dengan High Heaven Palace, dan hubungan Wild Ancient Land dengan Yang Kai adalah juga cukup baik. Sekarang Raja Monster ini semuanya berada di bawah komando 3 Yang Mulia Tanah Kuno. Jika dia meminta mereka di bawah perintah Yang Kai, Luan Feng dan yang lainnya mungkin tidak akan menolak. Adapun Fu Ling, bahkan tidak ada kebutuhan untuk membicarakannya. Dia adalah anggota ras naga. Komandan pasukan biasa tidak dapat menahannya. Jadi dia selalu berada di bawah komando Li Wei. Bahkan para elit yang dia bawa dari Pulau Naga telah diubah menjadi kekuatan yang tak terbendung oleh Li Wei. Dengan hubungan Yang Kai dengan Pulau Naga, Fu Ling pasti akan bersedia untuk bergabung dengan pasukan Jizinya. Dan jika dia bisa memburu satu Fu Ling, itu sama dengan memburu seluruh tim elit dari Pulau Naga. Ada lebih dari puluhan ribu dari mereka, termasuk beberapa lusin Kaisar Rilem. Dapat dikatakan bahwa nama Fu Ling tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga sebagian dari pasukan Pulau Naga. Ada juga Li Jiao dan Miki. Keduanya adalah master sekte dari sekte teratas di wilayah utara. Jadi mereka pasti memiliki murid dari sekte mereka sendiri di bawah komando mereka. Jika mereka memburu keduanya, itu sama saja dengan memburu orang-orang dari Istana Naga Api dan Sekte Langit Penuh. Dia telah lama mendengar bahwa Sekte Wilayah Utara mengikuti jejak Istana Surga Tinggi. Dan sekarang pasukan Jizi Yang Kai membutuhkan tenaga kerja.
Li Jiao dan Miki pasti tidak akan menolak. Dengan begitu banyak Master Realm Kaisar Orde Ketiga dan bantuan Zuking, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk mengambil posisi kepala garnisun. Setelah mengatur tugas kepala garnisun dan komandan batalion, akan jauh lebih mudah untuk membangun yang berikutnya. Karena posisi di bawah ini tidak memerlukan terlalu banyak kultivasi dan istana langit tinggi dapat sepenuhnya mandiri. Six Stem Army, tentara Jizi, benar-benar bisa menjadi tentara istana surga tinggi. Ini bukan hal yang buruk. Meskipun itu akan memiliki pengaruh pada mereka yang bergabung dari luar. Tetapi dengan cara ini, kohesi Six Stem Army akan sangat menakutkan. Mungkin tidak ada pasukan lain yang bisa menandinginya. Setelah memahami hal ini, manajer pasukan Yao tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan Yang Kai lagi. Menyingkirkan slip giok, dia berjalan keluar dari aula dengan tangan di belakang punggungnya. Bertanya-tanya apakah dia harus kembali ke Laut Tujuh Kabut untuk menemukan Li Wei terlebih dahulu atau pergi ke orang-orang di slip giok terlebih dahulu untuk memberitahu mereka tentang pikiran Yang Kai. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke Seven Mist Sea untuk menyapa Li Wei terlebih dahulu. Di ketentaraan, pemindahan personel di atas komandan batalion harus dilakukan oleh Li Wei. Jadi jika dia tidak memberitahu Li Wei, itu akan agak tidak masuk akal. Ketika dia tiba di Space Array, Yao Xi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mau menerima posisi manajer pasukan ini. Tetapi mengapa dia begitu ingin membantu Yang Kai? Setelah memikirkannya sejenak, Yao Xi merasa bahwa dia tidak bahagia karena dia bekerja untuk Yang Kai, tetapi karena masa depan yang cerah dari Six Stem Army. Sementara manajer pasukan Yao berlari di sekitar Laut Tujuh Kabut dan berbagai pangkalan militer untuk memburu orang, Yang Kai memimpin istri-istrinya untuk berkunjung ke sesepuh istana surga tinggi. Dia sudah menjelaskan pendiriannya sebelumnya, jadi tidak masuk akal jika dia tidak memberi hormat sekarang. Namun, dia tidak membuang waktu. Dari One Spirit Peak ke One Spirit Peak, dia mengunjungi satu demi satu sebelum akhirnya tiba di tempat tinggal tuan keempat Yang dan Dong Suzu. Setelah menemani orang tua mereka selama beberapa hari, kedua tetua itu secara alami bahagia. Namun, Yang Kai bisa merasakan kekhawatiran dan kecemasan samar yang tersembunyi di balik tawa ibunya. Bahkan sekarang, belum ada berita tentang Yang Sue. Saat itu, Yang Kai telah membawa Yang Xiao dan Qiongqi kembali dari Pulau Naga. Tetapi siapa sangka bahwa Yang Xiao, bocah kecil ini, yang akan sangat patuh di depannya, memanfaatkan ketidakhadirannya untuk melarikan diri bersama Qiongqi. Tidak hanya dia melarikan diri, dia bahkan membawa Yang Sue pergi. Liu Yan tidak merasa nyaman dan mengikuti untuk melindungi mereka. Pada akhirnya, mereka berempat memasuki Four Seasons Land bersama-sama. Tetapi sampai sekarang, tidak ada kabar tentang mereka. Meskipun dia tahu bahwa dengan perlindungan Liu Yan, Yang Sue seharusnya baik-baik saja. Tetapi sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak merindukan putrinya? Terlebih lagi, berapa umur Yang Sue? Ketika dia pergi, dia baru berusia 7 atau 8 tahun dan baru saja mulai berkultivasi. Tanah Empat Musim adalah ladang Dao dari Kaisar Agung yang berlalu waktu. Bahkan dengan Qiongqi dan Liu Yan melindunginya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dalam. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan marah. Bocah kecil Yang Xiao ini benar-benar pantas dipukul. Itu adalah satu hal baginya untuk pergi. Tetapi dia benar-benar membawa Yang Sue. Menurut Zuking, Pulau Naga sudah tahu tentang masalah ini. Dan karena ini, Penatua kedua Fuzun secara khusus melakukan perjalanan ke Istana Surga Tinggi untuk menanyakan situasinya. Dia bahkan telah pergi ke area Four Seasons Land di domain selatan untuk menyelidiki selama setengah tahun. Tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Sebelum pergi, dia telah memberitahu Zuking untuk memberitahu Yang Kai untuk segera pergi ke Pulau Naga untuk menemuinya. Bersambung.